bro centongnya mana? Nah di situ ada bang gitu kan, di tempat nasi tuh di kaca, ih kok nggak ada, ternyata tuh tahu bang, itu centong tuh kayak di apa sih namanya, di kantong sweaternya teman saya. Lama saya pengen ngerokok, saya keluar lagi, saya dengar ada suara tangisan. Coba deh di center sampai tahu ada perempuan di sini kan yang disekep gitu kan. Ternyata nggak ada. Pas setelah saya ngeliat begini, pas kita nengok kayak ada suara kuda. Kembang. Akhirnya saya masuk, disuruh beli aqua kan, saya buka aqua, semuanya itu saya taruh di depan. Nah di situ ada kejadian juga tuh bang. Teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Bogor. Jadi beliau mau cerita tentang perjalanannya ke satu daerah di daerah Sukabumi. Jadi sapa dulu, samping gue udah ada Bang Alvaro. Halo Bang. Halo Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Ini dari Bogor nih Bang ya? Dari Bogor Bang. Waduh jauh banget. Oke, jadi terima kasih nih Bang udah mampir jauh-jauh ke daerah Priuk. Iya Bang. Bang Alvaro tadi kan mau cerita tentang pengalaman ketika berkunjung di Pelabuhan Ratu. Iya, Pelabuhan Ratu. Itu Sukabumi ya Bang ya? Sukabumi maksudnya. Oke. Boleh cerita sedikit ya Bang, di sana tuh apa yang dialami? Jadi tuh di situ tuh saat itu aku di situ kan lagi party tuh. Nah, aku nggak tahu kalau Sandakan itu tuh Pelabuhan Ratu. Yang aku tahu itu di situ Karanghau. Dan di sana itu tuh aku dengar kayak orang suara nangis gitu sih Om. Terus kayak ngeliat sosok perempuan. Gitu. Dan aku melihat orang lagi mandi di pantai sambil betapa gitu kan. Dan dia itu disamperin oleh ombak besar. Oh, jadi ada sosok perempuan lagi betapa terus ada ombak di perempuan itu. Oke. Tahan dulu ceritanya Bang. Oke. Nah sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di sini seperti Bang Alvaro, cara gampang banget. Mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti tim kita hubungin kalian. Oke, gak usah lama lagi nih, langsung kita simak cerita dari Bang Alvaro. Gimana Bang ceritanya? Jadi awal mulanya tuh saya itu di tempat kerja saya kan ya. Itu emang udah berunding minggu depan kita datang ke ulang tahunnya si Bunda nih. Bunda agensi kan, dia agensi kebetulan di kerjaan aku kan. Nah, akhirnya oh ya udah anak-anak pada kompak dong. Ya udah yuk kita berangkat pakai mobil aja gitu kan. Akhirnya pas hari H-nya itu kita berangkat Bang. Dari pas kita berangkat di perjalanan itu aja tuh kita kayak udah ada gimana ya, perasaan yang gak enak, kayak ada rintangannya gitu kan. Rintangannya menuju ke lokasi, kayak jalannya itu tuh kayak bener-bener parah banget, itu ekstrim banget jalannya, belokannya udah gitu, tanjakannya itu tuh udah nggak tahu gimana ya, Terjal. Kayak nggak apa sih namanya, nggak wajar aja kita untuk kita lewati gitu kan. Nah udah gitu saya ke Karanghau lah nih Bang, tempat lokasi pertama kan yang dituju kan. Kita ke Karanghau. Nah itu kita nyampe di situ subuh Bang. Subuh kita nyampe itu jam 5:30 lah kita udah sampai. Emang kita kan berangkat dari jam 12 malam. Tuh nyampe sana itu jam 5:30 lah. Setelah nyampe kita berenang dulu tuh Bang. Kita berenang di situ di pantai, pinggiran pantai. Nah entah kenapa tuh perasaan saya tuh ngelihat ke kayak ada gua Bang, gua gitu tuh. Ada gua. Ada gua Bang di situ. Ih,
apaan tuh, pengen ke situ bawaannya bang, tapi kayak ada yang nahan, kayak ada yang bisikin jangan ke situ, jangan ke situ gitu. Tapi tujuan saya tuh ngelari ke situ mulu. Nah akhirnya udah tuh bang, udahlah saya hiraukan kan, udahlah gak usah ke situ deh, ikuti apa kata hati gitu kan, jangan ke situ, jangan ke situ gitu kan. Akhirnya udah tuh kita lanjut bermain lagi kan, bermain sambil nunggu yang ulang tahunnya sama teman-teman yang lagi nyusul gitu kan sampai lokasi, kita sambil menunggu kan. Ya udah tuh kita tungguin. Nah akhirnya tidurlah kita bang, ketiduran bangun maghrib. bangun maghrib, belum datang juga rekan-rekan yang dari Jakarta, belum datang. Jam 9 itu udah kumpul semua, jam 9 malam itu kita kumpul semua, kita nyalain sound apa segala, kita karaokean semuanya tuh. Disitulah bang kayak ada kejadian aneh ya bang ya. Saya itu kan mau ngambil makanan bang ya. Nah awalnya kan saya sendok nasi nih, nah centongnya saya taruh di sini, apa sih namanya, di tempat nasinya kan centongnya. Nah saya ditaruh di situ, jelas-jelas saya udah taruh situ kan, saya ngambil lauknya lah. Nah ini teman saya nyariin, bro centongnya mana? Lah di situ ada bang gitu kan, di situ ada gitu kan, coba lihat dong pakai mata, bilang nyari pakai mulut sih nggak ada. Akhirnya sampai diacak-acak pakai sendok kan di nasinya kan, di tempat nasi tuh diacak-acak, ih kok nggak ada. Ternyata tuh tahu gak bang, itu centong tuh kayak di apa sih namanya, di kantong sweaternya teman saya. Ya sekarang saya nggak masukin itu centong ya, kenapa ada di situ gitu. Saya pikir ada orang jahil kali gitu kan, sebelah lo kali jahil gitu kan, masukin tuh centong. Nah udah gitu yang di sebelah teman saya tuh ngelirik saya kayak orang bingung, kenapa sih kata gitu. Enggak tuh centong tiba-tiba ada di kantong sweaternya si Dani gitu kan. Lah kok bisa kata gitu kan, ya nggak tahu gitu kan. Udah tuh akhirnya udah nggak mau panjang, ya udah lanjut ngambil nasi, kita makan. Nah di situ kan tempat itu kan kayak modelnya villanya itu kan kayak petakan, kayak kos-kosan gitu tuh bang ya. Jadi kan yang datang itu kan melebihi kapasitas. Nah otomatis kita satu tim maksudnya bikin rencana untuk sewa tempat lagi yang lain. Ada tempat tapi di belakang villa yang disewain oleh si yang punya acara, yang ulang tahun, yang punya hajat gitu kan. Ya udah tuh saya nyewa, dapatlah dari harga yang benar-benar murah gitu kan, 200.000 gitu. Nah tetapi yang ngisi itu cuma saya bang, cuma tim saya satu kamar itu tim saya itu berenam apa. Nah yang lain itu pada kosong, jadi kayak gimana ya, kayak gudang-gudang begitu bang. Ya udah naruh baju di sini, naruh baju. Udah tuh jam 11 malam bang, saya pindahan ke situ. Jam 9 saya pindah ke situ. Akhirnya udahlah, yuk kita nongkrong aja di laut gitu, di pantainya, di pasir di bawahnya gitu kan. Kesitulah kita bang. Nah tapi teman saya nggak berani turun. Nah nggak sengaja pas saya di tangga itu ada orang lewat, sekitaran 4 orang lah lewat situ, 4 orang. Saya tanya, Pak mau mana Pak? Ini mau kesini. Oh, nah saya liatin, kok di ujung gitu kan, ngapain ya orang. Saya penasaran dong, nah ternyata dia tuh kayak bawa kendi, bawa kembang gitu kan. Nah tapi yang kayak betapa gitu, itu di ceweknya 3, cowoknya 1, jadi dipisah. Saya lihat itu ombak tadinya adem pak, ombak kayak cuma gitu-gitu dong. Itu makin lama makin gede, makin besar. Kayak gimana sih, kayak ada kita mengucapkan salam terus dijawab gitu. Ombaknya gede banget, saya takut dong. Nah tapi saya melihat kayak ada sosok itu sih sekilas ya, kayak ada, abang tahu ini gak sih delman? Itu di atas air. Di atas kuda ya? Delman, tapi saya tengesin lagi hilang, nggak ada. Nah terus saya begini,
kayak di samping saya tuh kayak ngeliat mirip begini tuh kayak delman. Saya tengok lagi, ih nggak ada. Apaan tuh ya, penasaran dong saya. Akhirnya saya tanya lah, saya coba tanya kan, Pak, ini apa sih, saya gituin kan. Untuk apa sih, saya gituin kan. Oh ini ya maksudnya kita minta sesuatu di sini. Nah saya bilang, minta gimana Pak? Saya gituin kan, bukannya kita harus lebih percaya sama Allah gitu kan. Nah kita di sini meminta, sama kita meminta sama Allah gitu kan. Tapi ini kan kita mencoba untuk menjembatani gitu kan, supaya nyampe doanya ke Allah gitu kan. Oh gitu. Kenapa nggak coba sholat aja Pak, saya gituin kan. Terus saya bilang, ya mau gimana lagi, emang udah tradisi di sini seperti ini gitu kan. Oh ya udah. Akhirnya saya coba minta nomor teleponnya tuh Pak. Pak, saya pamit izin ke atas ya. Sekali minta nomor telepon, saya minta nomor teleponnya. Saya ke atas, habis bersih-bersih itu, saya itu ke kamar. Nah, akhirnya saya coba bersih-bersih kamar. Sorry. Saya habis bersih-bersih dari depan, nah terus saya masuk ke kamar. Nggak lama, saya pengen ngerokok. Saya keluar lagi, saya dengar ada suara tangisan. Ada nangis. Kayak perempuan nangis. Saya cari di mana nih suara nangisan. Akhirnya saya panggil teman saya dong. Saya ketakutan kan. Ya udah orang nangis gitu kan. Ke depan, nah teman saya juga dengar orang nangis. Wih siapa nangis gitu kan. Coba yuk deketin kamar. Ternyata kamar itu digembok dan di dalamnya itu bang gudang. Gitu. Di dalam kamarnya itu tuh gudang. Saya penasaran dong. Coba deh di center, siapa tahu ada perempuan di sini kan yang disekep gitu kan. Ternyata nggak ada. Pas setelah saya ngeliat begini, pas kita nengok, pas kita semua pada nengok, perempuan berdiri bang. Perempuan berdiri pakai baju putih, ngebelakangin kita dan belakangnya bolong bang. Wah kita pada kaget bang semua. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh langsung pada begini kan. Pas kita lihat masih ada di situ bang. Belum pergi. Wah kita pelukan rame-rame. Kita istighfar. Kita tuh nggak bisa berdoa lah. Kita mengungkapin sepatah kata itu nggak bisa. Gitu. Hawanya bener-bener takut banget. Jadi bayangin bang. Ya. Jadi itu tuh belakangnya tuh bener-bener bolong dan dia membelakangi kita. Dan kalau seandainya dibilang sih apa sih namanya kepala ini, lehernya ini nggak ada bang. Jadi tuh kepala dari sini nih langsung ke ini nih pundak. Itu kayak lehernya tuh nggak ada. Gitu loh. Wah langsung itu ada kali berapa menit, 15 menitan kalau saya tuh ngungkep kayak begini sama teman-teman saya. Akhirnya dibangunin lah, dicolek lah sama yang bapak-bapak yang punya villa tersebut. Dicolek. Mas katanya. Kenapa, ada apa? Pergi katanya teman saya yang perempuan. Pergi sono jangan ganggu. Kakak ini bukan yang penjaga villa gitu. Tadi ada setan pak gitu kan, belakangnya bolong. Mana ada gitu kan. Saya udah lama di sini nggak ada gitu-gituan gitu kan. Nah udah gitu, bapak nggak percaya sih gini, makanya di sini jangan takabur kata gitu kan. Udah mendingan istirahat aja masuk ke dalam katanya bapaknya. Pas istirahat dalam, tiba-tiba tuh nggak lama kemudian ada kali jam 2:30 itu, ramai pada teriak-teriakan. Kenapa tuh kak? Jangan-jangan anak-anak lagi kayak yang pada nyanyi-nyanyi teriak-teriakan semua. Jadi satu orang itu kesurupan jalan ke pantai kan. Jalan ke pantai. Untungnya di situ ada kayak orang pribumi di situ udah tua, ditariklah sama dia. Gitu. Jadi dengan tanpa sadar, jadi tuh orang bangun, si ibu itu bangun, katanya lagi tidur, tiba-tiba bangun jalan ke pantai, mau ke lautan di situ, ke tengah. Nah mereka pikir ya emang dia mau ke pantai kali menang, ternyata dia nggak jalan sampai air. Nah, baru teriak dia tuh semua di situ. Udah selamatin lah, diselamatin, dibawa, ternyata dia kesurupan. Kesurupan
perempuan yang saya lihat itu. Ternyata katanya dia tuh merasa terganggu dengan adanya acara-acara tersebut gitu. Harusnya jam 12, sebelum jam 12 kita udah stop, nggak usah ada nyanyi lagi. Tapi mereka pada kekeh gitu lah. Ya kan, akhirnya masuklah ke hari esok bang. Udah kelar, ya udahlah pada istirahat gitu kan. Akhirnya kita bangun pagi. Kita coba ke pantai Karanghaunya itu, kayak karang gitu kan, kayak karang gitu kan. Udah gitu, nah saya penasaran, di sini katanya ada 7 sumur. 7 sumur. Tempat pemandian 7 sumur. Saya sempat ke situ bang. Yuk coba yuk ke situ yuk, 7 sumur yuk, 7 sumur. Nah akhirnya udah tuh bang. Setelah itu ya udah yuk kita ke sana lah. Ke sana nggak jadi. Oh nggak jadi, awal nggak jadi karena pas siang itu jam 9 siang lah, nggak jadi. Kita balik lagi. Kita foto-foto dulu. Pas foto cekrek, kan saya bertujuh tuh foto 7 tuh, tukang kameranya bengong. Kan ada foto bayar gitu ya, langsung jadi. Yang motonya bengong. 3 kali shoot nggak ada orangnya. Kitanya nggak ada, yang kelihatan cuma pantai. 3 kali shoot tuh. 3 kali shoot. Terus? Jadi pas cekrek 1, 2 ganti gaya, 3, nah kita samperin. Coba Pak lihat. Lah, kok kalian nggak ada? Lah, Bapak foto gimana? Saya bener lo foto ke situ katanya. Coba Pak foto lagi ulang. Bapak nggak bener nih motonya nih ini. Kita geleng-geleng kepala. Udah gitu foto lagi lah. Cekrek. Itu hasilnya apa? Tengahnya itu tuh nggak ada kita bang. Berarti badan kita tuh berpisah. Ngerti nggak? Kayak transparan tengahnya. Jadi tuh kayak perut sama kaki itu tuh kepotong. Semua rata. Dilihat lagi, apa kok pakai gini sih? Saya gituin kan. Iya aneh ya gitu kan. Tadi sembahnya enggak tuh katanya. Kamera bapak kali jelek gitu kan. Akhirnya manggil lah temennya, kan dia temennya. Ya udah coba nih pakai kamera temen saya aja nih. Coba nih fotoin nih kan, karena kan bayarnya satu foto 10.000 ya. Akhirnya pas di foto, baru mau foto sama temennya, mungkin dia ngecek lagi. Ini ada nih fotonya ada tuh gitu kan. Pas dilihat yang tadi foto itu kosong, tiba-tiba tuh ada kitanya bang. Muncul. Aneh kayak loading gitu sih, kayak lemot begitu. Tapi pantainya jelas banget gitu kan. Akhirnya udah Pak, dia cuci deh, cetak gitu kan. Ya udahlah. Habis foto-foto, yuk mandi ke 7 sumur. Nah teman-teman saya pada nggak mau. Yang mandi ke 7 sumur itu saya doang bertiga. Saya, Mama Ayu, sama Ervina. Nah sebelum kita mandi ke 7 sumur, kita ke makomnya dulu. Kita ziarah dulu ke atas. Tahu gak? Saya pas ziarah, sebelum ziarah itu saya video call adik saya dong. Kata adik saya apa? Serem, ada setan katanya. Mana setan gitu kan? Lihat dari ini, itu ada setan katanya gitu kan. Di belakang AA katanya gitu. Mana setan? Nggak ada gitu kan. Ada, serem, ada banyak katanya gitu. Oh banyak? Iya, kata adik saya ada banyak gitu. Masa sih nggak ada gitu kan. Bohong, dede bohong. Nah nama anak kecil kan nggak bisa ngebohong bang. Ya umuran 3 tahun ada aku takut katanya. Mama aku takut, sambil video callan. Dia mau kejarah dulu mah, mau jarah dulu ke makomnya Ibu Ratu. Oh ya udah, dimatiin lah sama saya. Nah pas saya mau naik tangga itu tau gak bang, kayak ada suara kuda ketak. Mama dengerin deh mah, kayak ada suara kuda lewat Iya katanya. Iya ada suara kuda nih. Itu bunyi kayak ketak kuda jalan. Gimana sih kalau kuda lagi jalan kan? Udah biarin lah, yuk bismillah, yuk kita ke atas. Nah di situ tuh ada 2 jalur bang, yang satu ke kiri, yang satu naik lagi ke atas. Nah tadinya saya mau ke kiri, tapi
Pas saya mau belok ke kiri diteriakin sama ibu penjaga warung, kan di situ di atas ada penjaga warung tuh. Mas, jangan ke situ katanya. Ini ke atas kalau mau ke makom kata gitu kan. Lah emang ini apa, Bu? Jurang. Ternyata tuh pas saya lihat itu, pas kalau ke kiri itu bawahnya tuh batu karang semua, Bang. Bayangin kalau seandainya saya ke situ, saya masuk ke jurang dan saya nggak tahu deh apa yang terjadi gitu kan. Astagfirullahaladzim, saya istighfar. Kira udah tuh, saya naik ke atas. Wah, di situ saya baru. Yang namanya saya masuk ke dia tuh kayak masjid. Nah, kami kayak masjid. Di situ pada tahlilan semua, pada itu saya dengar. Saya tenang banget. Dan di situ tuh kayak ada aroma wangi-wangi kembang gitu. Kembang. Akhirnya saya masuk. Disuruh beli aqua kan. Saya buka aqua. Semuanya itu saya taruh di depan. Doalah kita, Bang. Ngikutin kayak dibilang kayak ngikutin kuncennya lah. Kita ada kuncennya. Nah, dilihat udah gitu, setelah itu doa. Nah, di situ ada kejadian juga tuh, Bang. Teman saya matanya putih semua, yang perempuan. Ngelihat saya itu begini, Bang. Kayak bengong. Tapi matanya putih. Saya kaget tuh. Lu apaan sih lu? Gitu kan. Mata lu putih semua. Dia ngeliatin saya begini aja. Terus tiba-tiba langsung senyum. Lu kenapa sih? Kenapa gitu kan? Ngeliatin lagi begini. Mata lagi putih lagi. Astagfirullahaladzim, saya tanya dong, Pak, maaf Pak, ini kenapa Ervina ya Pak? Tapi kuncinya nggak menjawab, terus dia berdoa. Wah, saya ikutin aja kan doa. Saya doa, disuruhlah saya meluk makomnya Ibu Ratu, nisannya. Saya peluk, saya foto, saya cium, saya doain. Terus sebelahnya lagi makomnya saya peluk ya kan semua. Kira pas saya foto, foto di kan disuruh foto tuh kalau mau foto di bangku. Saya foto, saya ngeliat mata saya tuh ngeliat kamera Bang, begini foto. Tapi pas jadinya itu mata saya tuh ke arah makom. Sambil begini ngeliat. Beda ini. Ada entar dokumentasi entar saya kirim. Nah, ada tuh di situ. Mata saya tuh begini. Padahal mata saya ke kamera. Padahal sih kamera. Pas di foto. Nah, habis setelah itu kita langsung ke 7 sumur lah Bang. Langsung ke 7 sumur. Mau mandi, saya video call dulu kan nunjukin mama saya kan, nih, alhamdulillah udah nyampe di sini nih, ini makamnya Ibu Ratu gitu kan. Ini lagi mau ke bawah. Nih lautnya nih mah. Mama saya teriak. Astagfirullahaladzim Dek, itu siapa yang mukanya hancur banget katanya. Apa sih mah gitu kan? Kenapa mah? Itu di batu ada yang duduk, perempuan pakai baju putih, hancur mukanya. Nah saya, mukanya hancur banget katanya. Gak ada batu mana, ada tadi di batu ujung katanya. Ada duduk perempuan pakai baju putih. Saya berpikir apa benar perempuan yang semalam kali ya. Itu kan yang saya temuin itu yang belakangnya bolong. Nggak ada mah, siang-siang gini mana ada. Ya mama saya bohong sih Dek. Mama ngeliat banget, ngeliat jelas gitu kan. Di situ ada perempuan mukanya hancur nengok ke kamu katanya. Nengok ke Bang Alvaro. Iya. Saya bilang saya jadi kepikiran kan. Ya udahlah bismillah lah. Akhirnya turunlah saya. Iya mah, yaudah mah, mati nih mah. Kepikiran tuh, turunlah tangga. Turun tangga, Mama Ayu kakinya sedang tarik Bang. Ada yang tarik? Tiba-tiba jatuh ke belakang. Kenapa Mak? Enggak, kayak ada yang narik kaki Mama katanya. Jadi yang ke depan begitu Bang. Jadi dari depan kadang narik begitu. Langsung jatuh lah dia begitu. Jadi Mak, bentar lagi Mak kita nyampe Mak 7 sumur. Ya udah panggil lah kunciannya, mandiin kita tuh. Masuklah ke 7 sumur. Pas kita nyemplung ke apa sih namanya? Ke sumur pertama. Itu kita kayak ada ngangkat Bang. Kita jongkok. Itu kayak ada ngangkat. Kayak melayang kita. Kan disuruh melem.
kayak melayang. Nah terus di belakang Mama Ayu, hehehe kita melayang kata gitu kan. Saya pengangkat. Kata ini udah diem aja Bu, nggak usah ini. Nah setelah saya mandi itu tuh pas itu ada ombak besar banget Om. Ngantem ke saya. Nah, kan namanya kita dihantam sama ombak itu muka kita tuh gimana sih? Otomatis kita bakal melek gitu kan. Dan pas saya melek itu tuh saya melihat di belakang air itu kayak sosok perempuan, wajahnya doang tapi itu cantik banget. Cantik banget perempuan. Saya bilang, siapa tuh gitu kan. Nah pas saya mau mengharapkan untuk melihat lagi, nah ternyata nggak kesampean. Jadi itu cuma sekali doang. Nah berusaha untuk akhirnya saya pindah ke sumur selanjutnya. Pas sumur selanjutnya itu tuh harum banget kayak pakai parfum habaib gitu. Parfum habaib harum banget. Kita nyelemnya juga kan kalau air laut asin ya, dia mah enggak. Gimana? Kayak air biasa, kayak air tawar. Tapi kan kita mandi di laut. Itu kayak air tawar. Saya nyem lagi, saya cuci muka. Nah mandi ke sumur berikutnya, kita cuci kaki, rendemin kaki, cuci muka, udah begitu udah tuh di situ udah kejadian aneh-aneh. Nah setelah mandi kita kembali ke ruang ganti kayak bilasan dulu sana. Nah setelah itu saya udah tuh kelar tuh kan, saya ke ruang bilas lah. Nah ke ruang bilas, ambil handuk semua, baju ganti. Nah setelah pas udah mandi begini tuh kayak nelpok saya. Ada yang bilang matur nuhun gitu kan. Terima kasih. Saya bilang siapa nih? Saya nengok bilang ke sana ke sini nggak ada orang. Saya buru-buru. Udah gitu tuh Bang. Saya akhirnya keluar. Saya bilang kan, Mak, tadi kayak ada yang nepok terus bilang ngebisikin Al kayak matur nuhun gitu kan. Terima kasih, kayak ngucapin terima kasih gitu Mak. Sama Emak juga katanya di kamar mandi. Emak tadi mau ngeguyur jadi nggak jadi katanya. Oh ya udah berarti sama ya. Iya ya udah pakai baju lah kita. Nah setelah itu saya udah tuh habis ganti baju, saya mau pergi ke kayak pendopo gitu kayak saung. Nah, pas saya jalan ke situ saya lihat, masuk baju Mak gitu kan. Mama lihat gak tadi batu gede pas kita masuk? Enggak. Sekarang kok ada Mak ya? Iya ya, kok ada gede banget. Itu gede banget Bang, bulat. Mungkin gedenya sih seruangan inilah batunya. Gede banget. Iya tapi bulat bentuknya. Ini sekotak inilah, ini sekotak karpet nih. Tapi gede segitu, gede bulat, gede banget. Astagfirullahaladzim ya Al ya. Iya Mak katanya. Aneh Mak ya. Ya udah tuh, emang kan kita rencanakan niatnya mau pulang sore kan. Tapi kata si Ayah bilang gini, Al katanya, udah deh katanya nggak usah pulang sore, takutnya macet di tengah jalan gitu kan. Oh ya udah deh, gimana enaknya? Ya kita pulang subuh aja jam 12 atau jam 11 malam. Oh ya udah. Nah udah gitu udah tuh pas maghrib. Nah saya kan ke kayak apa sih saung gitu kan, tiduran. Nah ternyata pas saya lagi ngeliat tuh ke ujung itu kayak ada sosok perempuan lagi betapa. Rambutnya panjang Om. Tapi madupnya arah ke laut, bukan madup ke kita. Arah ke laut sono ujung madupnya. Mama itu perempuan siapa ya Mak? Lagi betapa Mak? Oh iya ya Al katanya. Itu lagi betapa ya Al? Iya Mak. Coba Mak samperin Mak. Pas saya samperin ternyata batu. Saya samperin itu batu. Siapa tadi? Nah saya balik lagi dong. Saya balik lagi. Saya lihat, oh ya masih batu. Iya bener-bener batu Mak. Mungkin mata kita kali Mak ya. Lagi ngobrol makan Indomie, pas saya nengok lagi, tuh kan Mak perempuan. Saya bilang, lihat tuh Mak. Oh iya perempuan katanya. Udah Mak gak usah samperin Mak, gak usah samperin gitu kan. Pasti percuma kalau kita samperin, ujung-ujungnya berubah lagi jadi batu gitu batu kan. Lagi. Yaudah Mak gak usah samperin. Mak penasaran Al katanya. Yaudah Mak Maya nyamperin.
Pas disamperin sama emaknya itu teriak lah emak, ambil lari terus, nggak ada katanya. Nggak ada, batunya nggak ada, itu mah ada. Saya masih lihat om, Masih kelihatan? Masih lihat, tapi si emak nyamperin sana tuh nggak ada, kata hilang. Saya dari saung itu saya dapat, mak itu masih ada mak, itu masih ada, lagi betapa itu, katanya. Nggak ada Al, sambil madep saya kan di jalan ke sini kan, madep, ada mak, lihat di situ, nengok dulu maknya, nengok. Dia orang mak udah nyamperin nggak ada. Makanya nengok dulu mak, lihat no. Pasti dia, oh iya ada Al, tadi mak nyamperin nggak ada. Disitulah kita masa, itu siapa gitu kan. Ya udahlah katanya, udah cuekin aja dah gitu kan. Udah kita makanan yuk. Kita makan. Saya di situ udah kayak mata tuh saya udah ngantuk banget. Kayak pengen tidur gitu kan, ngantuk banget. Tapi saya paksain untuk melek kan. Saya makan. Nah, pas saya kan sempet ngambil cabai tuh. Ngambil cabai yang cengek segini nih, yang cabai jablay itu tuh. Tapi warna hijau. Bukan warna hijau sih, kayak stabilo gitu. Oh iya. Pas saya mau makan, itu berubah jadi kantil. Kembang kantil tau kan? Yang kayak bentuk kayak cabai. Mau nggak mau saya makan. Oh, dimakan? Saya makan kembangnya. Itu rasanya kayak pahit-pahit gimana gitu ya. Pahit itu. Pahit. Jadi tuh sama campur sama mie tuh kayak gimana ya, saya paksain. Gitu kan. Udah saya makan, saya telan, saya paksain, bismillah kan. Saya telan. Udah gitu deh tuh. Pas berangkat ke depan, nganter mangkok, udah habis kan makan nganter mangkok. Mbak-mbaknya senyum ke saya. Jadi tuh kayak gimana nih? Kayak apa sih namanya? Kayak begini nih, gitu. Begini si mbaknya gitu. Mbak kenapa saya gitu nih yang tukang warungnya? Mbak kenapa? Terus dia tuh jalan nggak mau ngebelakangin saya bang. Ngambil mangkok terus dia mundur jalannya. Sambil begini, sambil manggil mangkok. Mundur ke dapurnya. Orang mah ya tinggal jalan, tinggal puter balik badan, tinggal masuk ke. Saya aneh dong, gitu. Mbak kenapa saya gitu? Enggak mas katanya. Sambil begini nunduk kayak enggak mas. Besar mangkok. Kenapa mbak, ini berapa nih kata gitu kan. Udah mas nggak usah katanya. Dia bilang nggak usah mbak jualan. Udah nggak usah mas katanya. Udah nggak apa-apa. Gitu kan. Ya udahlah mbak. Saya kasih tinggal uang 20.000 kan di situ kan di meja. Kan Indomie pakai telur kan paling berapa sih mbak? Gitu kan. Saya taruh di meja 20.000 nih mbak uangnya gitu kan ya. Makasih mbak. Duduklah di saung lagi. Nah mbak itu cerita lah sama si emak yang sama saya di sumur. Katanya dia tuh ngelihat di belakang saya tuh ada sosok ibu ratu gitu bang. Sosok ibu ratu? Di belakang saya. Merinding saya tuh. Di belakang saya tuh kayak ada sosok ibu ratu ngikutin. Dia ngeliat wajahnya, tapi nggak ngeliat semua ya, tapi ngeliat wajah setengah doang gini. Gitu. Terus sambil senyum. Nah, oh gitu tuh cerita pas di mobil bang. Bayangin bang ya, udah gitu kan, dia cerita gitu ke saya. Kita udah yuk kita pulang aja yuk. Pulang itu jam 10:30. Yuk kita pulang aja. Pas kita mau pulang kita nggak jadi pulang. Kita nongkrong dulu di kafe. Kita kan mau nyanyi nih kan, di kafe kan ada kayak sound gitu tuh, panjang 2 pakai bluetooth. Pas kita mau nyanyi dong mbak, sambil mesen makan gitu. Yaudah silakan, dinyalain sama mbaknya, soundnya nggak bisa nyala. Padahal udah dicas, mic-nya juga nggak bisa nyala. Kayak error gitu. Jadi lama nggak usah. Akhirnya kita juga nggak betah kan di situ. Jadi kita pulang nih. Nah dari kafe itu kita mutusin buat pulang bang. Nah rencananya kita itu tuh kita mau melewati, maksudnya mau menghindari jalur yang kita berangkat dari Jakarta ke Sukabumi.
Gitu, kita mau lewat lintas lain lah gitu kan. Nah akhirnya kita jalan pulang. Nah ternyata kita salah jalan, malah kita ngelewati lintas yang sama seperti berangkat. Putar balik lah bang, putar balik, berbalik. Itu tuh tujuannya emang udah ke kota, lewat kota kan itu kan. Tapi jalannya sama lagi bang di situ, nembusnya situ lagi. Kita udah setengah jalan mau nggak mau. Bayang kita 7 orang, tanjakan curam, itu mobil nggak ada ngeden-ngeden ancang, jalannya biasa. Normal. Kita mah udah empot-empotan lah, takut mobil ke belakang lagi, orang kiri kanan jurang. Gitu kan. Tanjakan curam itu bener-bener begini tanjakannya. Normal kayak jalan datar begitu. Kayak jalan begitu. Saya juga heran kan. Kayak buat makanya kayak kita tuh kayak dibuat yakin kalau kita tuh bisa ngelewatin jalan ini gitu. Akhirnya alhamdulillah bang selamat sampai tujuan. Sampai Jakarta aman. Iya aman. Di situ lah bang. Jadi untuk ceritanya sih kayak gitu. Jadi pengalaman di Labuan Ratu lebih ke ini ya, perjalanan spiritual ya. Iya. Kayak misalkan pas nyelam ke kolam itu ada wanita cantik tuh. Tapi cuma sekali doang emang ingatnya ya? Ingatnya cuma sekali doang bang saya bang. Terus nah pas umur berikutnya itu kan wangi harum. Nah itu lebih kayak wangi habaib gitu ya. Iya. Kayak parfum gitu malah wangi gitu. Minyak-minyak. Dan pas di kolam berikutnya itu ya kita nggak ada apa-apa, kayak normalnya biasa. Oke. Nah bang tadi kan lu ngeliat batu nih, bukan ngeliat ya, maksudnya nggak ngeliat batu ya? Enggak. Sama temen tadi ya? Enggak. Itu. Tapi pas keluar tiba-tiba ada batu gede. Ada batu gede bang. Dan batunya kan lumayan segede karpet ini kan ya? Iya. Bentuknya bulat bang. Bulat rapih gitu. Padahal nggak ada gitu. Nggak ada sama sekali. Terus tadi kan juga ngelihat perempuan apa? Di ujung karang. Itu berarti berapa kali tuh bang total ngelihat si perempuan ini? Itu 2 kali bang saya. 2 kali? Oke. Aneh ya, jadi kalau dibilang yang ada cewek berdua dong berarti nyamper si perempuan itu kan? Nah yang pertama berdua. Nah yang keduanya itu si emak doang sendiri ke sana. Tapi pas yang berdua pertama kali nyamper itu jadi batu. Batunya batu gimana? Batu putih berbentuk perempuan gitu bang. Belum, tapi bener-bener kayak gimana ya? Kayak patung gitu ya? Kayak patung, kayak udah bener-bener diukir gitu. Tapi dari jauh kayak perempuan. Iya. Pas pergi kayak perempuan lagi. Ada rambutnya gitu. Ada rambut itu. Pas saya lihat ada lagi gitu kan perempuannya. Nah disamperin lagi lah sama si Ma itu. Hilang katanya, nggak ada. Tapi Bang Alvaro ngelihat dari jauh itu masih ada. Masih ada. Kacau. Nanti saya sama Om Puji main ke sono kapan-kapan. Boleh. Labuan Ratu ya Bang. Labuan Ratu. Oke Bang Alvaro, terima kasih nih udah mampir ke Lotensis jauh-jauh dari Bogor nih. Di Bogor kan banyak ini ya tempat kayak sejarah gitu ya Bang. Banyak Bang. Oke, juga nanti kita iseng-iseng lah main sama Om Puji gitu. Terus ya kalau ada waktu kita main ke tempat Bang Alvaro. Boleh Bang. Terima kasih sekali lagi Bang Alvaro. Sebelum closing gue mau ngingetin kalian yang belum subscribe juga bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan seperti Bang Alvaro di sini, cara gampang banget. Mampir aja langsung di Instagram kita di lautan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Gue Rizko dan Bang Alvaro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.